Halo semuanya, perkenalkan nama saya Idayani Putri Gea dengan NIM 0320211026. Saya mahasiswi NER 1 Distrik Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem persarafan, yang dimana sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf memungkinkan makhluk hidup tanggap dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan luar maupun dalam. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron. Fungsi sel saraf ini adalah mengirimkan pesan atau impuls yang berupa rangsang atau tanggapan. Secara umum, sistem saraf dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Secara lebih lengkap, kedua sistem saraf tersebut akan dijelaskan. Yang pertama, sistem saraf pusat, di mana sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan medula spinalis yang dilindungi oleh tulang kranium dan kanal vertebral. Yang pertama, otak. Nah, otak ini merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia. Otak terletak di dalam rongga tengkorak. Otak manusia mencapai 2% dari keseluruhan berat tubuh, mengkonsumsi 25% oksigen dan menerima 1,5% curah jantung. Bagian utama otak adalah otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak. Yang pertama, otak besar atau cerebrum. Otak besar merupakan pusat pengendali kegiatan tubuh yang disadari, yaitu berpikir, berbicara, melihat, bergerak, mengingat, dan mendengar. Otak besar dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Masing-masing belahan pada otak tersebut disebut hemisfer. Kemudian otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terletak di bagian belakang otak besar, tepatnya di bawah otak besar. Otak kecil terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan luar berwarna kelabu dan lapisan dalam berwarna putih. Otak kecil juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu belahan kiri dan belahan kanan, yang dihubungkan oleh jembatan Farol. Otak kecil berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otot ketika seseorang akan melakukan kegiatan. Kemudian yang ketiga itu batang otak, di mana batang otak merupakan struktur pada bagian posterior atau belakang otak. Batang otak merupakan sebutan untuk kesatuan dari tiga struktur, yaitu medula oblongata, pons, dan mesencephalon atau otak tengah. Yang pertama, medula oblongata, di mana medula oblongata ini merupakan sumsum lanjutan atau sumsum penghubung yang terbagi menjadi dua lapis, yaitu lapisan dalam dan luar, yang berwarna kelabu karena banyak mengandung neuron. Lapisan luar berwarna putih berisi neurit dan dendrit. Panjangnya sekitar 2,5 cm dan menjulur dari pons sampai medula spinalis dan terus memanjang. Kemudian pons. Pons terletak di bagian atas dari batang otak antara medula oblongata dan talamus, dan dalam banyak hal bertindak sebagai penghubung antara kedua daerah. Kemudian otak tengah atau mesencephalon, di mana otak tengah merupakan penghubung antara otak depan dan otak belakang. Bagian otak tengah yang berkembang adalah lobus opticus, yang berfungsi sebagai pusat refleksi pupil mata, pengatur gerak bola mata, dan refleksi akomodasi mata. Kemudian kita masuk pada sumsum tulang belakang atau medula spinalis, di mana sumsum tulang belakang ini terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Sumsum tulang belakang terbagi menjadi dua lapis, yaitu lapisan luar berwarna putih dan lapisan dalam berwarna kelabu. Lapisan luar ini mengandung serabut saraf dan lapisan dalam mengandung badan saraf. Sekarang kita masuk pada sistem saraf tepi, di mana sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi ini meliputi seluruh jaringan saraf lain dalam tubuh. Sistem ini terdiri dari saraf
kranial dan saraf spinal yang menghubungkan otak dan medula spinalis dengan reseptor dan efektor. Nah, masing-masing susunan saraf tepi ini yaitu somatik dan otonom yang memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama, sistem saraf somatik, di mana sistem saraf somatik ini bekerja dengan mengontrol semua hal yang Anda sadari atau yang kita sadari dan secara sadar memengaruhi respon tubuh seperti menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Kemudian saraf kranial, di mana saraf kranial ini terdiri atas 12 pasang yang muncul dari berbagai bagian batang otak. Nah, beberapa saraf kranial itu tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari serabut sensorik dan serabut motorik. Di mana saraf kranial ini terdiri atas beberapa saraf. Yang pertama, saraf olfaktorius, di mana merupakan saraf sensorik, atau saraf ini berasal dari epitelium olfaktori mukosa nasal. Kemudian saraf optik merupakan saraf sensorik. Impuls dari batang dan kerucut retina dibawa ke dalam sel akson yang membentuk saraf optik. Kemudian saraf okulomotorius yang merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Kemudian saraf traklear yang merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik dan merupakan saraf terkecil dalam saraf kranial. Kemudian saraf trigeminal, yaitu saraf kranial terbesar yang merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf sensorik. Kemudian saraf abdusen yang merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Kemudian saraf fasial yang merupakan saraf gabungan. Kemudian saraf vestibulococlearis yang hanya terdiri dari saraf sensorik dan memiliki 2 divisi. Kemudian saraf glosopharyngeal yang merupakan saraf gabungan. Neuron motorik berawal dari medula dan menginervasi otot untuk bicara dan menelan serta kelenjar saliva parotid. Kemudian saraf vagus yang merupakan saraf gabungan. Neuron motorik yang berasal dari dalam medula dan menginervasi hampir semua organ toraks dan abdomen. Kemudian saraf aksesori spinal yang merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari serabut motorik. Kemudian saraf hipoglosal yang termasuk saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Kemudian saraf spinal. Saraf spinal terdiri atas 31 pasang saraf yang berawal dari korda melalui radix dorsal atau posterior dan ventral atau anterior. Pada bagian distal radix dorsal ganglio, 2 radix bergabung membentuk satu saraf spinal. Semua saraf tersebut adalah saraf gabungan atau motorik dan sensorik yang membawa informasi ke korda melalui neuron aferen dan meninggalkan korda melalui neuron eferen. Saraf spinal diberi nama dan angka sesuai dengan regia kolumna vertebra tempat munculnya saraf tersebut. Yang pertama, saraf cervix yang terdiri dari 8 pasang, kemudian saraf toraks yang terdiri dari 12 pasang, saraf lumbal 5 pasang, saraf sakral 5 pasang, dan saraf coccygeus 1 pasang. Nah, setelah saraf spinal ini meninggalkan korda melalui foramen intervertebral, saraf kemudian bercabang menjadi 4 divisi, yaitu cabang meningeal, ramus dorsal, cabang ventral, dan cabang visceral. Sistem saraf otonom atau SSO merupakan sistem motorik eferen visceral. Sistem ini menginervasi jantung, seluruh otot polos seperti pada pembuluh darah dan viscera, serta kelenjar-kelenjar. SSO ini tidak memiliki input volunteer. Walaupun demikian, sistem ini dikendalikan oleh pusat dalam hipotalamus, medula, dan korteks cerebral, serta pusat tambahan pada formasi retikular batang otak.
Sebagian besar organ yang diinervasi oleh SSO ini menerima inervasi ganda dari saraf yang berasal dari kedua divisi, divisi simpatis dan parasimpatis. Pada SSO ini secara anatomis berbeda dan perannya antagonis. Yang pertama, divisi simpatis atau thorakolumbal yang memiliki satu neuron preganglionik pendek dan satu neuron postganglionik panjang. Kemudian divisi parasimpatis atau kraniosakral yang memiliki neuron preganglionik panjang yang menjulur mendekati organ yang terinervasi dan memiliki serabut postganglionik pendek. Kemudian neurotransmitter SSO. Asetilkolin dilepas oleh serabut preganglionik simpatis dan serabut preganglionik parasimpatis yang disebut serabut kolinergik. Norepinefrin dilepas oleh serabut postganglionik simpatis yang disebut serabut adrenergik. Norepinefrin dan substansi yang berkaitan epinefrin juga dilepas oleh medula adrenal. Nah, gerak refleks pada tubuh terjadi apabila ada rangsangan atau stimuli yang diterima oleh sel saraf atau neuron di tubuh. Stimuli atau rangsang tersebut akan diterima oleh reseptor saraf sebagai pesan yang akan disampaikan ke neuron sensorik. Lalu neuron akan memberikan informasi ke jaringan otot bahwa rasa panas tersebut harus dihindari dengan gerakan. Semua itu terjadi hanya dalam waktu kurang dari 1 detik. Neuron juga memiliki 3 bagian yang berbeda, memungkinkan sinyal rangsangan diterima dan dirasakan oleh tubuh. Yang pertama, dendrit. Dendrit adalah bagian dari sel saraf yang berfungsi untuk menerima informasi rangsangan dari sensor atau sel saraf lainnya di tubuh. Kemudian akson. Dari dendrit, informasi tersebut akan dipindahkan ke akson sebelum nantinya akan bergerak menuju dan keluar dari tulang belakang, yaitu sebagai tempat sistem saraf pusat dan perifer manusia. Kemudian ujung saraf. Dari sistem saraf, informasi tersebut kemudian akan menuju ke ujung saraf lalu diteruskan ke neuron lainnya bernama interneuron atau motor neuron. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem persarafan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.